Kericuan mewarnai laga lanjutan 8 besar Liga 2 antara Persela Lamongan melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center, Jawa Timur, Selasa sore. Keributan dipicu oleh supporter yang kecewa tim kesayangannya kalah 1-0. Mereka menyalahkan flare hingga turun ke dalam stadion. Inilah kerusuhan di Stadion Sport Center Tuban, Jawa Timur. Berawal, flare dinyalakan dan dilemparkan dari tribun utara, disusul supporter dari tribun selatan yang turun ke dalam stadion. Tidak hanya masukin lapangan, supporter juga merusak fasilitas stadion, termasuk bangku cadangan, papan sponsor, membakar gawang, memecahkan kaca di ruangan bawah stadion. Para supporter juga melempari para ofisial tim. Kericuan ini memaksa pertandingan antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara dihentikan sebelum waktu normal berakhir. Awalnya, pertandingan berlangsung sengit dan seru. Kedua tim saling jual beli serangan hingga Persela Lamongan tertinggal 1-0 dari Persijap Jepara. Saya masih menyadari ya supporter dengan dukungan fanatik mereka dengan harapan mereka yang begitu tinggi, saya menyadari ya, tapi dari sini kita juga harus belajar ya, ini juga merugikan tim seperti itu. Sanksi sudah siap menghadapi? Ya pastinya, buat kita semua belajar juga. Pihak keamanan dan panitia pelaksana masih menyelidiki insiden tersebut. Belum diketahui jumlah kerugian material terkait kerusakan area Stadion Tuban Sport Center. Yang pasti, sanksi tegas akan diberikan PSSI. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto melaporkan. Pemirsa, perwakilan The Jackmania meminta maaf kepada supporter Persija yang juga penyandang disabilitas yang mengalami penganiayaan di Stasiun Jatinegara beberapa waktu lalu. Korban juga mendapat support dari berbagai pihak termasuk Ketua Umum Viking serta Polsek Gunung Putri. Perwakilan supporter Persija The Jackmania wilayah Gunung Putri menemui Iwan Septian, supporter Persib, untuk meminta maaf atas peristiwa penganiayaan yang dialaminya di Stasiun Jatinegara beberapa waktu lalu. Iwan juga mendapat hadiah jersey atas dirinya yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Viking. Akibat penganiayaan yang dialaminya saat akan menonton laga Persib kontra Persija di Stadion Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Iwan mengalami luka di pelipis. Aparat Polsek Gunung Putri juga mendatangi Iwan untuk melihat kondisi serta memberikan bantuan. Polisi juga mengingatkan kepada supporter Persib ini untuk mematuhi imbauan polisi yang telah melarang Viking untuk tidak menonton pertandingan di Stadion Candrabaga. Udah ada perwakilan dari The Jack dan malam juga Persib sudah datang. Alhamdulillah udah damai lagi semuanya, mudah-mudahan ini jadi yang terakhir buat kita semua. Nggak ada lagi permusuhan antara Persib dan Persija. Sebelumnya, Iwan yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu dianiaya anggota The Jackmania di Stasiun Jatinegara saat menumpangi kereta untuk menuju Stadion Candrabaga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Kericuan sempat terjadi dalam aksi unjuk rasa di Kota Malang, Jawa Timur. Massa aksi menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Aksi saling dorong ini tak terhindarkan saat massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Malang, Jawa Timur pada Selasa siang. Mengusung tagar Indonesia Gelap, massa aksi atas nama Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa BEM se-Malang Raya mengkritisi kebijakan pemerintah
mulai dari penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah untuk efisiensi anggaran. Aksi teatrikal digelar dengan tidur di jalanan sebagai lambang rakyat Indonesia yang menderita di masa 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, akses Jalan Tugu hingga Jalan Kertanegara ditutup sementara. Unjuk rasa berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Sementara ribuan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menyuarakan Semarang menggugat Indonesia gelap. Mahasiswa menyoroti pemotongan dana KIPK yang akan berdampak pada kelangsungan pendidikan mereka. Simbolisasi yang kita bangun hari ini. Masa dari berbagai kampus berdemo di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang. Demo memanas karena tidak ada anggota dewan yang mau menemui masa mahasiswa. Masa membakar ban serta melemparkan kotoran sapi ke halaman gedung DPRD Jawa Tengah. Demo besar-besaran menyoroti pemotongan dana KIPK bentuk pengetatan anggaran yang sangat berdampak pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Pemotongan dana untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK akan sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mahasiswa juga mengkhawatirkan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang akan memberatkan mahasiswa dan juga keluarganya. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai demo mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap adalah ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Namun, Mensesnek mengingatkan mengkritik kebijakan pemerintah harus disertai kajian objektif dan kejelian. Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi kalau boleh menghimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli, karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya. Di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir, bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian BPI, beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan, karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Mas, tapi ini kan begitu. Salah satu desakannya ya penolakan efisiensi, tapi apakah ini berarti memang efisiensi anggaran ini tidak akan dicabut dan tetap dijalankan gitu, Mas, meski ada demonstrasi? Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal-hal yang sekiranya kurang produktif gitu loh. Partai Perindo menerima audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APKSI serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan juga Non-Nakes di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Permasalahan terkait sumber daya manusia di bidang kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan belum mendapat perhatian yang memadai. Hal tersebut terungkap saat audiensi APKSI serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes yang disambut langsung oleh Waketum DPP Partai Perindo, Angki Yudhistia, didampingi Ketua DPP Bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari, di kantor DPP Partai Perindo. Partai Perindo memberikan perhatian besar terhadap isu kesehatan serta mendorong agar setiap program prioritas kesehatan pemerintah disinergikan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dari para tenaga kesehatan. Partai Perindo berkomitmen untuk terus mendampingi para SDM kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat. MNC Peduli memberikan dukungan penuh kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang menggelar beragam kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Setiap tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Data Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan tiap tahun ada 400.000 anak menderita kanker atau sama dengan 1 anak setiap 80 detik.
memperingati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli memberikan dukungan kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia dalam menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker pada anak-anak serta mendorong upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang lebih baik. Head of CSR MNC Group, Tengku Hafid, mengatakan kegiatan utama yakni program Aksi Berani Gundul 2025. Ratusan relawan menggunduli dan mendonasikan rambut mereka sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak penderita kanker di seluruh dunia. Peringatan juga diisi dengan berbagai kegiatan menghibur yang melibatkan anak-anak pejuang kanker. Pemirsa, Bang Dapi akan hadir dalam Sergap dengan berita para mahasiswa ditipu trouble. Informasi selengkapnya akan hadir. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Berita pertama Sergap. Nih, buat para orang tua, hati-hati, jaga dan awasi selalu anak Anda. Di Cilincing, Jakarta Utara, pria penjual ikan ditangkap lantaran melecehkan 3 orang anak. Biar anak-anak ini pada nggak ngadu ke orang tuanya, mereka diiming-imingin uang 5.000 perak. Tim Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung bergerak usai mendapat laporan terkait kasus pelecehan anak di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku diringkus saat hendak menaiki sepeda motor. Pria berinisial SK, 35 tahun ini tega melecehkan 3 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Korban masing-masing berinisial DF 11 tahun, AD 13 tahun, dan DA 12 tahun. Untuk menjebak para korbannya agar menuruti kemauannya, pelaku mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp5.000. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak bercerita tentang perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Ironinya, aksi bejat pelaku telah dilakukan sejak 2021. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Adapun tersangka SK 35 tahun, tersangka ini berperan melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Modus operandi pelaku SK ini memberikan imbalan sejumlah uang kepada korban untuk dapat melakukan pencabulan dan persetubuhan disertai dengan ancaman kekerasan. Aksi bejat pelaku terbongkar saat korban mengaku kepada orang tuanya mengalami sakit pada bagian organ intimnya. Tersangka diancam pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kasihan nih adik-adik mahasiswa jadi korban penipuan. Mereka gagal berangkat studi tour sampai terlantar di bandara gara-gara tiket pesawat yang nggak datang-datang. Kudu lebih waspada nih sama travel nakal. Cek and recheck, pastiin reputasinya. Tanya-tanya kepastian tiket segala macam. Cereweti deh sampai mereka bosen. Daripada kita kena zong, ya enggak? Puluhan mahasiswa terlantar di Bandara Fatmawati, Bengkulu. 80 orang mahasiswa Universitas Dr. Hazairin SH atau Unihas Bengkulu harus menelan kekecewaan lantaran batal berangkat studi tour ke Malang dan Yogyakarta. Setelah menunggu berjam-jam, pihak Biro Travel tak kunjung memberikan tiket keberangkatan. Sedianya mereka berangkat dengan penerbangan pukul 7 pagi, namun hingga siang hari tak juga ada kepastian. Salah satu orang tua mahasiswa sudah curiga lantaran kode booking pesawat tak kunjung diterima jelang keberangkatan.
Untuk mengikuti study tour, mahasiswa membayar 7,4 juta rupiah per orang. Memang saya sebenarnya udah heran, kenapa kode bookingnya belum ada. Seharusnya 3 hari sebelum dia berangkat itu udah ada kode booking. Apalagi ini kan universitas yang mengadakan. Jadi ya untuk pertama tadi memang agak ini khawatir. Sudah itu ada, karena saya ada acara tadi di kantor, makanya pada saat yang dia WA, ya saya heran juga. Kenapa universitas yang nomor 2 dari Bengkulu kok bisa tertipu? Sedangkan ini kan pekerjaan setiap tahun. Atas laporan pihak kampus, 2 orang pengelola travel CV Lautan Biru Nusantara diperiksa Polresta Bengkulu. Keduanya adalah pasangan suami istri berinisial VL dan TR. Sudah diberikan uang sebesar 211 juta terhadap pihak yang akan membeli tiket terkait dengan 91 rombongan tersebut, tetapi dalam perjalanannya tiket ini tidak tersedia untuk perjalanan tersebut karena sudah di cross check bahwa tiket itu tidak ada untuk perjalanan itu. Dari pemeriksaan sementara, diketahui pihak kampus bekerja sama dengan Biro Travel untuk penyelenggaraan study tour ke Malang dan Yogyakarta. Namun pengurusan tiket diserahkan pada pihak ketiga. Biro Travel menyatakan telah membayar seluruh biaya tiket rombongan untuk 91 orang sebesar 211 juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Lagi apes banget nih mak-mak di Bekasi, Jawa Barat. Motornya dirampas begal. Udah gitu diancem pakai senjata tajam. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, pelakunya diduga masih pada remaja. Nekat amat ya. Seorang emak-emak yang tengah berkendara sepeda motor di pagi hari diserang komplotan begal di Kampung Ciketing, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Korban tampak tak berdaya saat pelaku mengancam dengan senjata tajam. Sepeda motor korban dirampas paksa para pelaku dan dibawa kabur. Korban hanya bisa berteriak meminta pertolongan warga. Jadi minta tolong setelah dia kabur. Oh, si korban sempat minta tolong ya? Iya, jerit-jerit karena dia posisinya waktu itu katanya ini apa? Udah gak ada yang nolongin, dia cuma sendirian doang, orang ada orang berempat laki ya tuh. Tapi si korbannya ada luka nggak, Pak? Kayaknya enggak sih. Cuman diancam ya, pengancaman ya? Iya, supaya dia lepas atau dikasih. Itu korban udah diikutin apa dipegat, Pak? Kayaknya dia dipegat sih. Dipegat ya? Dia disuruh. Diketahui aksi ini bukan pertama kali terjadi. Para pelaku memilih korbannya secara acak dan biasanya mengincar wanita yang melintas seorang diri. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ini satu lagi bukti jahatnya judi online. Ada menantu nekat ngabisin duit mertua buat main judi online. Dasar sumbu pendek, bukannya tobat atau ngaku, dia malahan pura-pura habis dirampok begal. Beruntung semuanya kebongkar di tangan polisi. Yang nggak percaya judi online itu jahat. Nih, simak beritanya. Rekaman video amatir ini sempat viral. Seorang pria luka-luka mengaku menjadi korban begal di Jalan Desa Tangkisan, Purbalingga, Jawa Tengah. Pria ini menunjukkan luka di pelipis kepala serta luka senjata tajam di tangannya. Sepeda motor dan uang jutaan rupiah amblas dirampas begal. Namun itu semua ternyata hoaks alias berita bohong. Pria tersebut hanya mengarang cerita dan melukai dirinya sendiri. Kebohongan dirangkai untuk mengelabui mertuanya agar tidak menagih uang yang telah dititipkan pada pelaku.
Pelaku ternyata menggunakan uang mertuanya untuk bermain judi online. Uang sebanyak 2,7 juta rupiah ludes dalam waktu 3 hari demi depo judi online. Pas waktu bapak mertua mau minta diambil, saya bingung. Ya. Uang itu udah habis saya gunakan sendiri. Habis dipakai apa? Habis buat depo, Pak. Depo apa itu? Depo main judi, Pak. Judi online ya? Judi online. Nah, habis itu saya mau mikir gimana caranya ngembalinya. Saya pinjam orang-orang, nggak dapat. Ya. Nah, akhirnya 2 juta itu habis berapa lama? 2.700.000 itu. Sekitar 3 harian. 3 hari habis. Kebohongan pelaku diketahui saat polisi melakukan pemeriksaan. Keterangan tersangka meragukan hingga akhirnya polisi melakukan gelar perkara. Akibat akal bulusnya, Benny 33 tahun dinyatakan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tersangka ditahan di Mapolres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Perwira polisi Gadungan diringkus di stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor. Modusnya mencari bapak asuh untuk membiayai pendidikan atau penugasan sebagai anggota polisi. Herannya, cuma modal seragam sama surat-surat palsu, banyak yang ketipu. Sampai ratusan juta lagi. Hari gini, hati-hati bos sama modus-modus penipuan. Apalagi udah zamannya AI, udah makin canggih tuh penipuan. Polisi digelandang polisi. Seorang perwira polisi Gadungan ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota. Polisi Gadungan Wiranata Kusuma ditangkap di stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor. Pelaku diamankan saat beraksi mengenakan seragam polisi berpangkat Ibda dengan barang bukti berkas dan dokumen negara palsu. Namun tak hanya menjadi polisi, pria berusia 28 tahun ini juga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN dan Bea Cukai. Agar korban percaya, selain yang bersangkutan ini menggunakan seragam, ada beberapa foto dokumentasi dia menggunakan seragam-seragam, kemudian ada pengangkatan sebagai polisi, ada pengangkatan sebagai BIN, ada penugasan dari BIN, ada penugasan dari Bea Cukai juga. Jadi otomatis itu membuat korban ini percaya. Itu dibuat sendiri ya? Didapat dari mana itu Pak? Itu dibuat sendiri. Menggunakan berkas dan dokumen palsu, disertai seragam juga pangkat palsu, pelaku berhasil memerdaya korban dan mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Modus yang sering digunakan adalah menjadi bapak asuh atau mencari sponsor untuk pendidikan atau penugasan sebagai aparatur negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Bang Napi ingetin nih, jangan gampang ngasih nomor PIN ATM. Jangan ya, bisa ludes itu uang di tabungan. Polisi menangkap 2 pembobol ATM yang beraksi di sejumlah kota, salah satunya di Gresik, Jawa Timur. Modus pelaku mengganjal menggunakan alat khusus yang dipasang di dalam mesin, sehingga kartu ATM tidak bisa keluar. Kemudian dicuri pelaku deh. Pelaku Y dan FD berasal dari Palembang, Lesu, usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Satreskrim Polres Gresik. Mereka diringkus di Jakarta usai membobol ATM di Jalan Veteran, Kebomas, Kabupaten Gresik. 2 tersangka lainnya kabur dan kini buron diburu Resmob Polres Gresik. Awalnya ada laporan masyarakat, kartu ATM yang tertelan mesin, kemudian uangnya habis dikuras. Modus para pelaku mengejar mesin ATM menggunakan alat khusus sehingga kartu ATM sulit dikeluarkan korban. Tersangka FD mendekati korban pura-pura membantu mengeluarkan kartu ATM dengan meminta PIN ATM korban. Setelah korban pergi, pelaku mengambil kartu ATM yang menempel pada alat yang dipasang untuk menguras uang korban di ATM. Mereka beraksi di 7 kota, di Gresik,
Surabaya, Bondowoso, dan Kediri. Total kerugian ratusan juta rupiah. ATM itu nanti ketika korban memasukkan ATM-nya itu tidak akan keluar karena sudah dimodifikasi. Jadi sehingga nanti rekannya yang satu berpura-pura sebagai mau membantu korban, lalu menunjukkan PIN-nya seolah-olah coba ditekan lagi PIN-nya. Akhirnya pelaku ini menghafal PIN setelah korban tinggalkan. Polisi menyita linggis, gerinda, besi, lem perekat dari tersangka, serta rekaman CCTV. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP, pencurian, dan terancam 5 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pasangan suami istri memang kudu kompak. Susah senang ditanggung sama-sama. Tapi nggak kayak gini juga kali. Ada pasangan suami istri di Cirebon, Jawa Barat. Keterlaluan banget. Masa kompak jadi pengedar narkoba? Nggak bener nih. Narkobanya disimpan di bawah tempat tidurnya. Di rumahnya. Kacau, kacau, kacau. Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan membuahkan hasil. Barang bukti narkotika ditemukan di bawah tempat tidur. Penghuni rumah, pasangan suami istri HM dan RS diamankan, diduga menjadi pengedar narkotika. Kepada polisi, pasangan HM dan RS mengaku mengedarkan narkotika sabu selama 3 bulan terakhir. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Menggunakan match atau janjian, nanti di situ diatur itu dengan modus-modus tempel dan sebagainya. Dari ibu rumah tangga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu siap edar dan timbangan digital. HM dan RS ditahan di Satres Narkoba Polres Cirebon Kota dan terancam hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin melaporkan. Waduh, ini konsepnya juga nggak jelas. Mau negur kok malah nyebar video, bang. Seorang pria di Lampung Timur sengaja merekam dan menyebarkan video asusila anak tetangganya. Akhirnya harus berurusan dengan polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran pasal tentang ITE atau pornografi. Rasain lo. Hei, iya toh iki. Oh, tak tahu wong piling biasa engko. Viral di media sosial penggerebekan sepasang pelajar yang melakukan hubungan intim di sebuah rumah di Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Rekaman video menyebar ke berbagai pihak, viral kemudian diselidiki petugas Polres Lampung Timur. Polisi menemukan identitas perekam dan penyebar video asusila pelajar, yaitu seorang pemuda FE 25 tahun di dekat lokasi. Kemudian diamankan ke Polres Lampung Timur. FE mengaku video hanya disebar ke 3 pihak untuk dijadikan alat bukti. Sudah mengamankan 3 orang diduga pelaku yang ikut merekam dan menyebarkan video viral tersebut. Dan salah satu perekam yang telah kami amankan adalah saudara F. FE ditetapkan sebagai tersangka, dijerat pasal ITE dan terancam 6 tahun penjara atau pasal tentang pornografi dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Kristanto melaporkan. Gak ada kapok-kapoknya ini. Tawuran antar 2 kelompok remaja. Mereka saling serang menggunakan batu, petasan hingga setat tajam di Kota Medan, Sumatera Utara. Warga mengaku resah, takut jadi korban salah sasaran, dan berharap polisi aktif berpatroli. Ayo Pak Polisi,
Inilah detik-detik tawuran dua kelompok remaja yang pecah di tengah jalan di kota Medan, Senin malam. Dapat kena. Ih, cus. Ih. Awalnya, satu kelompok pemuda dengan belasan sepeda motor menggeber motornya dan membawa senjata tajam dari jalan Sisingamaraja menuju jalan Amaliun. Sementara lawannya sudah bersiap menunggu di jalan Masjid Raya dan langsung menyerang, saling lempar gunakan batu, petasan, serta senjata tajam. Warga mengaku resah, takut menjadi korban salah sasaran, dan menyayangkan tak ada polisi di lokasi tawuran yang berada di tengah kota. Kalau saya yang waktu saya informasi baru hari itu pernah juga ya, tapi yang tadi malam ya agak lumayan ramai gitu. Warga berharap polisi lebih aktif berpatroli di daerah yang rawan tawuran dan kriminalitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Memang betul, tawuran itu nggak ada manfaatnya. Yang ada malah warga jadi takut, sementara wilayahnya tidak aman. Ayo anak muda, stop berantem. Damai itu indah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih Bang Napi. Pemirsa, Kepala Desa Kohon ditetapkan polisi sebagai tersangka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang anggota polisi Brigadir Dedi Iskandar tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat dini hari tadi. Korban terjatuh dari sepeda motor akibat jalan licin dan tertabrak truk kontainer. Anggota polisi Polda Metro Jaya berpangkat brigadir tewas seketika usai terlibat kecelakaan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban sebelumnya terjatuh dari sepeda motor, diduga jalan yang licin pasca hujan. Di saat bersamaan dari arah belakang melaju truk kontainer yang langsung menabrak tubuh korban. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, sementara pengemudi truk kontainer melarikan diri. Pas saya mau angkat, nggak ada palanya. Korban laki-laki atau perempuan? Cowok, laki-laki. Pak, katanya bener anggota kepolisian. Kenapa? Korbannya anggota kepolisian. Katanya sih. Berseragam atau bagaimana, Bang? Enggak berseragam. Polisi melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi mata serta pengecekan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Saat ini polisi mengejar pengemudi truk kontainer yang melarikan diri. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Puluhan murid sekolah dasar diduga keracunan setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menu yang disajikan ada nasi dengan lauk mie goreng, tahu, tempe, telur, dan juga buah pisang. Dugaan keracunan makanan merebak setelah sejumlah murid sekolah dasar Katolik SDK Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur, mengalami mual, muntah, dan pusing. Keluhan itu muncul setelah murid menyantap menu program makan bergizi gratis. Sejumlah murid langsung dijemput orang tua masing-masing, sementara belasan lainnya dirawat di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Jadi langsung bagi kepada anak-anak, lalu mereka buka makan. Memang ada yang mengatakan, Bapak, mie ini rasa basi. Jadi kita katakan kalau memang dia basi tidak boleh makan. Ada siswa yang bilang, Bapak, tempe tidak bagus. Jadi, kalau memang rasa tidak bagus, jangan dipaksakan untuk makan. Jadi kita hanya sebatas itu yang kita sampaikan. Menu yang disajikan adalah nasi dengan lauk mie goreng, tahu tempe, telur, dan buah pisang. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Masyarakat diminta menunggu hasil lab dan penyelidikan.
lagi menunggu hasil lab. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab. Karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah kita masih mencari, telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa untuk saat ini. Sedikitnya 29 murid mengalami gejala keracunan. Setelah pemeriksaan medis, para siswa diizinkan pulang. Para petugas medis menyarankan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan jika gangguan kesehatan berkelanjutan. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu melaporkan. Sejumlah belatung ditemukan pada lauk dan buah makan bergizi gratis di SD Negeri 7 Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sumatera Selatan. Akibatnya 8 siswa sakit perut dan muntah hingga harus dirawat di puskesmas. Untuk siswanya itu sudah tidak mau makan. Sejumlah belatung ditemukan pada lauk dan buah di hari kedua program makan bergizi gratis di SD Negeri 7 dan 8 Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sumatera Selatan. Akibatnya, 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi langsung sakit perut dan muntah-muntah. Para korban kemudian segera dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk pertolongan medis. Sebelum ke-8 siswa SDN 7 mengalami gejala keracunan makanan, siswa SDN 8 yang letaknya bersebelahan mendapati belatung di lauk dan buah pada kotak makan bergizi gratis saat akan disantap. Menurut guru, beberapa buah juga terasa masam dan lauknya berbau. Para guru sontak meminta ratusan siswa untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Sementara siswa SDN Negeri 7 yang lebih dulu dibagikan kotak makan bergizi gratis, 8 siswanya sakit perut dan muntah. Aparat Polres 4 Lawang pun segera menyidak dapur penyedia makan bergizi gratis dan menutup sementara operasional dapur. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas. Tadi peninjauan ke puskesmas ada berapa korban dari siswa? Tadi yang kami cek, korban ada 8 anak. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam bagian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Ya pemirsa, kasus pagar laut Kabupaten Tangerang masuk penyidikan dan polisi menetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka. Kasus yang disangkakan adalah dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Penegasan itu diungkapkan Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang Arsin bin Asip saat ditemui MNC Media. Arsin tegas menyatakan tidak pernah menerima sepeser pun gratifikasi ataupun suap terkait lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Namun pernyataan Arsin bertentangan dengan hasil penyelidikan polisi. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri tegas menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Bersama Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa gire, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes. Keempat tersangka disangkakan pemalsuan berbagai surat izin dan dokumen sejak Desember 2023 hingga November 2024. Motifnya ekonomi atau berkaitan dengan imbalan uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan.
Terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Polri menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin Bintarsin, sebagai tersangka. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Ya. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, tim liputan RCTI melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Utara. Kedatangan Gibran di Puskesmas Koja, Jakarta Utara disambut antusias warga. Wapres meninjau area screening dan berdialog dengan tim medis serta warga yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Nomor 26, Ibu Murni, silakan. Warga berharap kunjungan Wapres menjadi momentum bagi seluruh puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang makin cepat dan juga mudah. Ya, setelah Puskesmas Koja, Wapres mengunjungi Puskesmas Kelapa Gading. Selain berdialog dengan warga, Gibran juga membagikan paket mingguan berisi perlengkapan bayi dan anak. Warga berharap mendapat akses kesehatan yang lebih mudah, termasuk kebutuhan obat-obatan. Pemirsa, jelang pelantikan resmi kepala daerah terpilih dilaksanakan gladi kotor di kawasan Monumen Nasional. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan dan juga sejumlah kegiatan persiapan. Para pejabat daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dari seluruh Indonesia ini berkumpul di Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti pengarahan jelang pelantikan. Mereka dibagi menjadi beberapa peleton dan berlatih baris berbaris hingga stretching di tempat untuk menjaga kekompakan. Para kepala daerah terlihat mengenakan pakaian santai ataupun pakaian olahraga. Dalam barisan tampak hadir Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa hingga Shirley Coanda yang merupakan Gubernur Maluku Utara terpilih. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Jadi provinsi mana di peleton 1, peleton 2 sudah diatur dan kami mengikuti itu karena ini sesungguhnya bagian dari untuk sinergitas. Kalau kami melihat ini adalah forum silaturahim yang luar biasa. Ya, hari ini saya bersilaturahmi, bertemu dengan banyak senior-senior yang sudah memimpin daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan dalam retret 21-28 nanti saya bisa belajar banyak dari para senior dan dari para narasumber. Pelantikan resmi akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, Bagus Prasetya melaporkan.
Pemirsa, 2 anak dari bos rental Ilyas Abdul Rahman menjadi saksi dalam persidangan kedua kasus penembakan yang dilakukan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer Jakarta, anak korban menolak permintaan maaf para terdakwa. Anak bos rental Ilyas Abdul Rahman, Agam Muhammad Nasruddin dan kakaknya Rizky Agam Syahputra bersaksi dalam persidangan kasus penembakan sang ayah oleh 3 anggota TNI Angkatan Laut pada 2 Januari silam. Sidang dihadiri ketiga terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apriyatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam persidangan, kedua saksi yang juga anak korban meminta ketiga pelaku yang telah menewaskan sang ayah dihukum berat. Selain itu, Agam Muhammad Nasruddin juga menolak permintaan maaf para terdakwa yang disampaikan melalui majelis hakim. Ini ada permintaan dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf. Ya, saya jelaskan permintaan maaf ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Ya, sekarang saya tanya apakah saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya. Kasus penembakan bos rental mobil terjadi pada 2 Januari 2025. Kasus ini mengakibatkan hilangnya nyawa pemilik rental mobil yang saat itu ingin mengambil kembali mobil rentalnya yang terdeteksi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja penguras sumur tewas saat menyedot air sumur di Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tewas dalam sumur sedalam 12 meter. Tim relawan gabungan mengevakuasi jenazah seorang pekerja yang tewas di dalam sumur. Korban tewas saat menguras sumur milik tetangganya di Desa Krangean, Purbalingga. Diduga korban mengisap gas karbon monoksida yang berasal dari asap mesin penyedot air. Evakuasi korban berjalan dramatis karena sumur dipenuhi air dengan ketinggian 3 meter dan kedalaman sumur mencapai 12 meter. Petugas harus menggunakan masker dan tabung oksigen untuk melakukan evakuasi. Terus masukin. Maju lagi. Seorang lansia diterkam buaya saat berada di tempat wisata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami patah tulang lengan kanan. Video amatir memperlihatkan detik-detik seorang lansia yang diterkam seekor buaya di wisata Cimori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami patah tulang di bagian lengan dan jari. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun korban dipulangkan karena tidak punya biaya operasi. Menurut keluarga, korban datang atas dasar permintaan dari pihak terkait. Saat berusaha mendekat, seketika buaya mengamuk dan menerkam tangan korban. Bahwasanya keberadaannya ke sana itu tentunya ada yang panggil. Yang kedua, sekalipun tidak dipanggil tentunya kami menginginkan ada tanggung jawab daripada pemilik buaya ini. Buaya tersebut diketahui merupakan buaya titipan dari BKSDA Makassar. Belum jelas terkait maksud kedatangan korban ke lokasi. Namun, area penangkaran sementara memang terlarang bagi warga untuk mendekat. Dia sesepuh salah satu sesepuhnya juga yang berusaha untuk mengelus-ngelus, memberikan supaya tenang ini buayanya. Tapi entah mengapa buaya itu tiba-tiba bereaksi, gitu. Bereaksi sambil begitu tangannya si kakek itu udah digigit. Selanjutnya, warga diimbau untuk tetap waspada terkait larangan di sejumlah kawasan wisata, kecuali bagi orang yang berkepentingan dan ahlinya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Pukma melaporkan.
Pemirsa mau menikmati air terjun bagaikan lukisan di alam namun nyata, datanglah ke Lumajang, Jawa Timur. Dari tempat ini pemirsa, Anda bisa merasakan indahnya air terjun Kapas Biru. Bak lukisan alam, air terjun di antara tebing menjulang setinggi 100 meter ini sungguh mempesona. Sejauh mata memandang, keindahan air terjun Kapas Biru di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini begitu menakjubkan. Menariknya lagi, ada spot terbaik untuk menikmati panorama alam eksotik ini tanpa harus jauh-jauh menuruni tebing menuju ke air terjun. Ya, di spot panorama Kapas Biru ini, wisatawan bisa berburu foto yang instagramable berlatar keindahan air terjun. Menyenangkan, seru, tentunya view-nya bagus banget ya Mas. Ya seru banget Mas, nggak perlu kayak naik atau turun dulu, langsung view-nya langsung dapet sini. Para wisatawan pun tak perlu khawatir, tim fotografer di sini juga siap membantu mengabadikan momen terbaik menjadi lebih estetik. Itu dari alamnya juga dari kayak akses jalannya kan dekat dari jalan raya, juga untuk masuk itu nggak terlalu banyak biaya, cuma 5.000 lokal, kalau mancanegara itu 10.000. Gimana, Anda tertarik menghabiskan waktu akhir pekan nanti sambil menikmati eksotisme air terjun Kapas Biru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Next Hotel Yogyakarta kembali menyiapkan paket berbuka puasa spesial bagi para tamu, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Anda yang merencanakan berbuka puasa bersama dengan orang terdekat, tak ada salahnya mencoba merasakan pengalaman bukber di Next Hotel Yogyakarta. Hotel bintang 4 yang dikembangkan MNC Land menawarkan paket promo spesial bagi para pengunjung, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Ya, dengan harga terjangkau yakni Rp120.000, para pengunjung bisa menikmati 50 menu lezat all you can eat. General Manager Next Hotel Yogyakarta, Hartoyo, mengatakan menu yang tersedia mulai masakan lokal seperti tajil, nasi goreng, bakmi goreng, ayam, tengkleng, kambing, dan ikan, hingga menu luar negeri seperti kebab khas Turki. Harga per pax sudah termasuk donasi amal yang akan disumbangkan bagi yang membutuhkan. Salah satu brand ponsel terkemuka dunia kembali meramaikan pasar smartphone di tanah air. Dengan desain ultra premium, smartphone tipe terbaru tersebut menghadirkan fitur dan pengalaman unik untuk pasar di Indonesia. Meninggalkan pasar ponsel Indonesia sejak tahun 2017, Motorola kembali hadir ke pasar ponsel tanah air dengan meluncurkan Moto G45 5G. Smartphone ini menghadirkan fitur dan pengalaman unik yang belum ada di segmennya. Moto G45 5G hadir dengan desain ultra premium dilengkapi lapisan vegan leather dengan 3 warna pilihan. Selain itu, rangkaian perangkat lunak eksklusif dari Motorola meningkatkan kemudahan penggunaan, keamanan, konektivitas, dan gaya. Motorola mencermati pasar ponsel di Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat penting karena perkembangannya yang sangat pesat. Pertama, karena kami melihat bahwa market Indonesia itu sangat penting untuk kami, ya, ditandai dengan market yang terus berkembang dalam industri smartphone. Dan kami melihat ini satu potensial yang besar. Bagaimana Motorola bisa bantu untuk merubah dan memberikan kontribusi terhadap landscape smartphone yang lebih luas lagi. Dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB, telepon pintar ini dibanderol Rp2,59 juta. Dan khusus bulan Ramadan, harga spesial hanya Rp2,39 juta. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Muhammad Zulkarnain melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Berita-berita yang kami sampaikan di program Seputaran News pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas.
Tetap semangat dan sampai jumpa.